Halo nakama, kembali lagi bersama Minzan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan One Piece episode 1173 di mana Loki telah terbebas dan huru-hara mulai terjadi di Elbaf. Jangan lama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Latar belakang tragedi di sekolah Walrus. Kekacauan besar kembali melanda Elbaf ketika perhatian warga terpecah oleh berbagai insiden di pulau tersebut. Di sekolah Walrus, situasi berubah menjadi mencekam ketika anak-anak raksasa, seperti Ilva, Mark, dan Ronja, mendadak berjalan lunglai tanpa arah dalam kondisi tertidur lelap. Jaguar D. Saul yang berusaha menyelamatkan anak-anak didiknya berlari dan mencoba menahan langkah mereka. Namun, tepat ketika ia menyentuh tubuh Ilva, ratusan duri tajam yang tak kasat mata langsung merobek tangan Saul hingga berdarah hebat. Nico Robin dan Chopper yang menyaksikan kejadian tersebut menyadari bahwa ada jebakan berbahaya yang sengaja dipasang pada tubuh anak-anak tersebut, membuat siapapun yang mencoba menyentuh mereka akan terluka parah. Ancaman monster dan keputusasaan warga Elbaf. Kekacauan semakin meluas ke wilayah desa barat. Melalui komunikasi Den Mushi khusus Elbaf, terungkap bahwa 9 anak yang tertidur sedang berjalan menuju jalur pohon nomor 8, jalur berbahaya yang berada tepat di dekat lokasi kebakaran besar. Di saat yang sama, monster-monster mengerikan bermunculan dari dalam hutan. Regu pemadam kebakaran Sfar bergerak cepat menggunakan kapal terbang mereka untuk memadamkan api dan menolong anak-anak. Namun, seekor monster tengkorak raksasa mendadak muncul dan menghancurkan kapal regu pemadam hingga berkeping-keping di udara, memicu kepanikan luar biasa di antara para warga raksasa. Kejahatan sadis para kesatria dewa. Di balik seluruh kekacauan ini, 3 anggota kesatria dewa, Goddess Knights, Saint Somers, Saint Killingham, dan Manmayer Gunko, sedang menikmati santap siang dengan santai di tengah hutan Elbaf. Saint Somers, pemilik kekuatan iba-iba Nomi, manusia duri, mengungkapkan filosofinya yang terdistorsi. Ia sengaja memanfaatkan kasih sayang para orang tua raksasa terhadap anak-anak mereka. Somers memasang duri tak terlihat pada tubuh anak-anak agar para orang tua terluka parah saat mencoba memeluk dan menyelamatkan buah hati mereka. Baginya, melihat rasa putus asa dan penderitaan tersebut adalah sebuah bentuk hiburan yang menyenangkan. Kemampuan mistis Saint Killingham dan rencana kejam. Selain jebakan duri Somers, ancaman lain datang dari Saint Killingham yang menguasai kekuatan Ryu Nomi, model Killin. Kekuatan mistis ini tidak hanya mampu membuat orang lain tertidur dari jarak jauh, tetapi juga dapat memanifestasikan mimpi atau mimpi buruk seseorang menjadi wujud fisik di dunia nyata. Monster tengkorak raksasa yang menghancurkan kapal pemadam kebakaran merupakan wujud dari mimpi buruk anak-anak raksasa yang diekstrak oleh Killingham. Gunko kemudian mengarahkan anak-anak yang tertidur untuk berjalan melewati rute yang sangat mencolok menuju awan pulau. Rencana ini dirancang secara sistematis untuk memperlihatkan ketidakberdayaan bangsa raksasa di hadapan kekuatan kesatria dewa, sekaligus menjadi bagian dari skema mereka sebelum membawa pulang kapal raksasa ke tanah suci Merigiaise. Berikut adalah draft pembahasan dan naskah narasi alur cerita berdasarkan panel manga chapter 1143, Kesatria Dewa, yang dialih bahasakan tersebut. Struktur ini dirancang mendalam, dramatis, dan sangat cocok untuk dijadikan bahan skrip voice-over video alur cerita One Piece Anda. Drama di Elbaf, kekacauan di sekolah Walrus dan ancaman kesatria dewa. Intro dramatis. Pulau Elbaf, tanah para raksasa yang legendaris, kini tidak lagi menjadi tempat yang aman. Ketika kedamaian desa mendadak terkoyak oleh insiden misterius, mara bahaya yang jauh lebih gelap sedang mengintai dari balik bayangan. Kesatria dewa, Goddess Knights, telah melangkah ke Elbaf dengan niat yang mengerikan, menjadikan anak-anak raksasa sebagai bidak dalam permainan kejam mereka. 1. Tragedi anak-anak raksasa, berjalan dalam tidur. Kekacauan bermula di sekitar sekolah Walrus. Anak-anak raksasa, termasuk Ilva, Mark, dan Ronja, tiba-tiba tertidur secara serentak. Namun, ini bukanlah tidur biasa. Dalam kondisi terhipnotis atau tidak sadarkan diri, tubuh kecil mereka mulai melangkah secara otomatis seperti boneka yang dikendalikan. Melihat murid-muridnya berjalan tanpa arah dengan tubuh terbungkus kain putih misterius, Jaguar D. Saul berlari sekuat tenaga mencoba menghentikan mereka. Tunggu dulu, anak-anak. Ilva, Mark, Ronja. Mereka benar-benar berjalan sambil tertidur, teriak Saul dengan napas terengah-engah. Nico Robin dan Chopper yang berada di lokasi bersama kru topi jerami dibuat panik.
Robin memberikan peringatan keras kepada Saul karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada kondisi anak-anak tersebut. Guru sekolah sebelumnya bahkan sampai bersimbah darah saat berupaya menghentikan aksi anak-anak ini. Dua jeritan Saul, jebakan berdarah, duri cinta. Tanpa menghiraukan bahaya demi keselamatan anak-anak, Saul meraih tubuh salah satu anak untuk menghentikan langkahnya. Namun, begitu sentuhan terjadi, mekanisme pertahanan gaib langsung aktif. Zlap! Zlap! Duri-duri tajam tak kasat mata menyeruak dan menusuk telapak tangan serta lengan Saul secara brutal. Darah segar menetes, dan teriakan kesakitan raksasa itu menggelegar di area sekolah. Uarg! Sakit! Saul ambruk ke tanah. Terungkap bahwa anak-anak tersebut telah diselimuti oleh kekuatan buah iblis yang mematikan, di mana siapapun yang mencoba menyentuh atau menyelamatkan mereka dengan rasa kasih sayang akan tertusuk oleh duri-duri gaib yang tak terlihat. 3. Kepanikan desa barat dan ancaman kebakaran. Kekacauan menyebar cepat ke desa barat Elbap. Melalui komunikasi Den Mushi, Den Go Mushi khas Elbap, berita buruk menyebar luas. 9 anak hilang, sebanyak 9 anak raksasa berjalan tanpa sadar menuju jalur pohon nomor 8. Munculnya monster aneh, monster-monster misterius berukuran raksasa muncul dari arah hutan, menambah kepanikan warga. Kebakaran di jalur pohon nomor 8, kebakaran hebat berkobar di sepanjang jalur yang sedang dilalui anak-anak tersebut. Melihat bahaya kebakaran yang mengancam nyawa anak-anak, regu pemadam kebakaran Sval segera dikerahkan dengan kapal pemadam khusus mereka. Namun, mara bahaya yang menunggu di hutan jauh melebihi dugaan warga biasa. Monster tengkorak raksasa tiba-tiba muncul dan menghancurkan kapal pemadam kebakaran dalam sekali serang, membuat seluruh warga desa berteriak histeris dalam keputusasaan. 4. Kemunculan para anggota kesatria dewa, Goddess Knights. Di sebuah tempat tinggi yang tenang sambil menikmati santapan mewah, dalang dibalik seluruh kekacauan ini terungkap. 3 anggota kesatria dewa sedang mengamati kehancuran Elbap dari kejauhan. Asen Somers, pemilik buah iba-iba, Ibara-Ibara Nomi. Julukan kekuatan, manusia duri, Thornman. Filosofi kejam. Somers dengan tertawa terbahak-bahak menjelaskan filosofi sakit jiwanya tentang cinta dan duri. Semakin kita dekat dengan seseorang, maka semakin terlihat pula duri yang dimilikinya. Dan yang dinamakan dengan cinta, adalah hasrat untuk memeluk duri tersebut. Somers sengaja memanfaatkan ikatan cinta antara orang tua, guru, dan anak-anak. Ketika para raksasa mencoba memeluk dan menyelamatkan anak-anak mereka akan tewas tertusuk duri tepat di hadapan anak-anak itu sendiri. Besen Killingham, pemilik buah riu-riu tipe mythical Zoan model Kilin. Julukan kekuatan, manusia pewujud mimpi, Dream Manifestor. Kemampuan, mampu mewujudkan mimpi dan imajinasi anak-anak menjadi kenyataan di dunia fisik, termasuk menciptakan monster-monster aneh yang menyerang Elbap dan menciptakan makanan dari bermimpi. C. Gunko, anggota kesatria dewa berpakaian seragam. Sosok dingin yang mengatur rute perjalanan anak-anak terhipnotis menggunakan dahan tebal menuju awan pulau. Gunko berniat memamerkan ketidakberdayaan suku raksasa saat anak-anak mereka berjalan menuju kebinasaan. 5. Kemunculan Yonko topi jerami dalam radar kesatria dewa. Saat sedang menikmati hidangan gaib dari kekuatan mimpi, Gunko menyadari hal penting lain. Kapal Thousand Sunny. Gunko melihat kapal milik kelompok topi jerami, salah satu armada Yonko penguasa lautan, sedang berlabuh di awan pulau desa Elbap. Teknologi Rainbow Painter. Kesatria dewa berencana merampas alat bernama Painter dari kapal raksasa yang bisa melukis pelangi di langit, untuk digunakan sebagai sarana transportasi kembali ke Tanah Suci Maria Joyce. Sikap acuh terhadap nyawa. Ketika menyadari anak-anak raksasa mulai berjalan menuju kobaran api akibat gangguan situasi, Somers dan Gunko sama sekali tidak peduli. Bagi mereka, jika anak-anak itu mati, mereka tinggal menculik anak-anak raksasa lainnya. Poin-poin analisis menarik untuk bahan video alur cerita. Kekuatan Saint Somers menunjukkan betapa mematikannya buah iba-iba, yang membalikan rasa kasih sayang menjadi senjata pembunuh paling brutal. Ancaman bagi Luffy, kru topi jerami. Hadirnya kesatria dewa di Elbap menandakan konflik berskala besar antara pemerintah dunia dan Yonko Luffy akan segera pecah di tanah para ksatria raksasa. Nasib Saul. Kondisi Saul yang terluka parah menambah ketegangan emosional bagi Nico Robin yang baru saja bertemu kembali dengan penyelamat masa kecilnya tersebut. 6. Pilihan dilematis Loki dan provokasi terakhir. Di tengah ancaman kebakaran yang meluas di Midgard, Pangeran Loki yang terikat borgol batu laut mengancam para prajurit raksasa dan Hajrudin.
Dengan sisa-sisa kekuatannya yang dilapisi petir membara, Loki memegang senjata raksasa, Ragnir. Loki memberikan pilihan dilematis, melepaskan borgolnya agar ia bisa melarikan diri, atau menyaksikan api membakar habis Midgard beserta anak-anak. Sekarang, pilihlah. Lepaskan borgol di kakiku dan biarkan aku pergi dari sini, atau semua orang akan mati, gertak Loki dengan senyuman liar. 7. Intervensi Luffy. Pertaruhan tumbangnya sang pangeran. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Luffy memutuskan untuk bertindak langsung. Hajrudin mencoba menahan Luffy karena khawatir petir menyengat siapapun yang mendekat, namun Luffy tidak menghiraukannya demi menepati janjinya. Dengan jurus, Gomu Gomu no Arm Balon, Luffy menghantam Loki tepat di saat kondisi tubuh sang pangeran sebenarnya sudah berada di ambang batas. Bru! Loki akhirnya ambruk tak berdaya ke tanah. Roronoa Zoro dan para raksasa menyadari bahwa Loki sebenarnya mengumpulkan seluruh sisa tenaganya hanya untuk gertakan terakhir. Ia sudah menderita pendarahan yang sangat parah sebelum hantaman Luffy. 8. Permohonan Luffy kepada Hajrudin. Meskipun Loki dijuluki sebagai sampah tidak terselamatkan oleh warga Elbap, Luffy dengan tegas meminta Hajrudin untuk menyelamatkan nyawa Loki. Biarkan kami menolongnya. Terlepas dari semua hal yang telah dilakukannya, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Hajrudin, kumohon, pinta Luffy penuh kesungguhan. Pengobatan medis menunjukkan Loki memerlukan waktu beberapa bulan untuk pulih total. Dalam momen tersebut, terungkap fakta penting bahwa tanduk unik di kepala Loki adalah peninggalan bangsa raksasa kuno, tanduk yang sama seperti yang dimiliki oleh ayahnya, Raja Harald. 9. Masa lalu kelam dan kebenaran di balik pembunuhan raja. Visual kilas balik memperlihatkan memori masa kecil yang pahit antara Hajrudin dan Loki. Raja Harald dahulu berharap kedua anaknya bisa bahu-membahu menopang Elbap. Namun, Hajrudin kecil selalu dihina oleh Loki sebagai anak haram yang bertubuh kecil dan lemah, serta memiliki darah yang dianggap nista. Rasa benci Hajrudin memuncak saat ia bersiap mengayunkan kapaknya ke tubuh Loki yang tak berdaya. Namun, dengan suara terengah-engah, Loki melemparkan tatapan misterius dan melontarkan kalimat teka-teki. Jangan bilang kalau kau juga menganggap bahwa alasanku membunuh ayah adalah karena aku memang ingin melakukannya. Loki kemudian menyuruh Hajrudin untuk melihat ke arah hutan, mengisyaratkan ada ancaman atau rahasia lain yang jauh lebih besar di balik tragedi kematian Raja Harald. Poin analisis penutup video. Misteri alasan Loki. Ucapan terakhir Loki mengindikasikan adanya konspirasi besar dalam pembunuhan Raja Harald. Kemungkinan ada dalang luar, seperti kesatria dewa, yang terlibat. Ikatan kuno raksasa. Terungkapnya garis keturunan raksasa kuno pada Loki menjelaskan asal-usul kekuatan dan ketahanan fisiknya yang luar biasa. Teror di sekolah Walrus, misteri berjalan dalam tidur. Kekacauan yang melanda tanah legendaris Elbap dibuka dengan pemandangan absurd sekaligus mencekam di sekitar sekolah Walrus. Anak-anak raksasa, termasuk Ylva, Mak, dan Ronja, tiba-tiba jatuh tertidur secara serentak. Namun, ini bukanlah fenomena medis biasa. Dalam kondisi tak sadarkan diri, tubuh kecil mereka bergerak secara otomatis bagaikan boneka kayu yang digerakkan oleh benang tak kasat mata. Melihat murid-muridnya melangkah tanpa arah menuju bahaya dengan tubuh terbungkus kain putih misterius, Hagwarde Saul berlari sekuat tenaga. Dengan napas terengah-engah dan wajah panik, Saul berteriak memanggil nama-nama anak tersebut. Nico Robin dan Tony Chopper yang berada di lokasi bersama kelompok topi jerami menyadari ada kejanggalan besar. Robin memberikan peringatan keras kepada Saul agar tidak sembarangan menyentuh anak-anak itu, mengingat guru sekolah sebelumnya ditemukan bersimbah darah secara misterius saat mencoba menghentikan mereka. Duri cinta, Saint Somers, ketika kasih sayang menjadi senjata mematikan. Rasa cinta seorang pendidik mengalahkan rasa takutnya. Saul mengabaikan peringatan Robin demi menyelamatkan anak-anak. Namun, tepat saat jemari raksasanya menyentuh tubuh anak tersebut untuk menghentikan langkah mereka, mekanisme pertahanan gaib yang sangat brutal aktif secara mendadak. Duri-duri tajam tak kasat mata menyeruak dan menusuk telapak tangan serta lengan Saul secara bertubi-tubi. Darah segar menyembur, membasahi tanah sekolah saat Saul menjerit kesakitan dan ambruk ke tanah. Terungkap bahwa anak-anak raksasa tersebut berada di dalam jangkauan kekuatan buah iblis milik Saint Somers, salah satu anggota kesatria dewa, Goddess Knights. Somers menguasai buah iba-iba, Ibara-Ibara Nomi, menjadikannya manusia duri. Somers memiliki filosofi hidup yang sangat sakit dan menyimpang mengenai konsep cinta. Semakin kita dekat dengan seseorang, maka semakin terlihat pula duri yang dimilikinya. Dan yang dinamakan dengan
cinta, adalah hasrat untuk memeluk duri tersebut. Kekuatan buah iba-iba secara kejam memanfaatkan ikatan emosional korban. Siapapun yang mencoba memeluk, menyentuh, atau menyelamatkan anak-anak tersebut dengan niat murni dan rasa kasih sayang akan tertusuk oleh duri gaib yang tumbuh dari aura anak-anak itu sendiri. Niat membunuh Somers dibungkus rapi dalam metafora, rasa haru, dan cinta yang terdistorsi. Histeria Desa Barat seancaman kebakaran sistematis. Eskalasi konflik dengan cepat menyebar ke Desa Barat Elbap melalui jaringan komunikasi Dengo Mushi, siput komunikasi khas Elbap. 9 anak terhipnotis, 9 anak raksasa berjalan tanpa sadar beriringan menuju jalur pohon nomor 8. Kemunculan monster aneh, MMA monster-monster berukuran raksasa tiba-tiba bermunculan dari dalam hutan, menciptakan teror bagi warga sipil. Kebakaran hebat, api membara di sepanjang jalur pohon nomor 8, jalur persis yang sedang dilintasi oleh anak-anak yang terhipnotis. Merespons krisis ini, regu pemadam kebakaran SVAL segera menerjunkan armada kapal pemadam kebakaran udara mereka. Namun, ancaman di hutan jauh melebihi kapasitas regu pemadam biasa. Sesosok monster tengkorak raksasa tiba-tiba muncul dari balik pepohonan dan menghancurkan kapal pemadam kebakaran dalam sekali tebasan, memicu jeritan histeris dari warga desa. Tirai kejahatan kesatria dewa, penguasaan awan pulau. Di tempat yang tinggi dan tenang, jauh dari kepanikan warga, 3 anggota kesatria dewa tampak santai menikmati hidangan mewah. Kemampuan masing-masing anggota mulai terkuak. Saint Somers, ibara-ibara No Mi dalang di balik kutukan duri yang melukai Saul dan menargetkan para orang tua raksasa. Saint Killingham, Ryu No Mi. Model, Kilin pemilik kekuatan zoan mistis model Kilin yang dijuluki, manusia pewujud mimpi. Killingham mampu mewujudkan imajinasi dan mimpi buruk anak-anak menjadi monster nyata di dunia fisik, MMA, sekaligus menciptakan makanan lezat dari bermimpi. Gunko juga menyadari keberadaan kapal Thousand Sunny milik Yonko Topi Jerami yang berlabuh di desa. Bukannya takut, para kesatria dewa justru berencana merampas alat peninggalan bangsa raksasa bernama Painter, alat yang mampu melukis pelangi di langit, untuk mereka gunakan sebagai sarana transportasi mewah kembali ke Tanah Suci Maria Joyce. Ketika anak-anak raksasa mulai berjalan mendekati kobaran api di hutan, Somers dan Gunko sama sekali tidak peduli. Bagi pemerintah dunia, nyawa anak-anak raksasa hanyalah komoditas yang bisa diganti kapan saja dengan penculikan berikutnya. Gertakan Pangeran Kurset Loki, hantaman Luffy. Di area lain Elbap, Pangeran Loki yang terikat rantai batu laut mencoba memanfaatkan situasi krisis. Dengan sisa-sisa kekuatan dahsyat yang memancarkan kilatan petir membara, Loki menggenggam senjata raksasanya, Ragnir. Loki memberikan gertakan dan ancaman kepada Hajrudin serta para prajurit raksasa. Sekarang, pilihlah. Lepaskan borgol di kakiku dan biarkan aku pergi dari sini, atau semua orang di Midgard akan mati terbakar. Luffy yang berada di lokasi menolak tunduk pada gertakan tersebut. Meskipun Hajrudin mencoba menahan Luffy karena bahaya petir di sekitar Loki, Luffy tetap melompat maju untuk menepati janjinya. Dengan teknik Gomu Gomu no Arm Balloon, Luffy mendaratkan tinju tepat ke arah Loki. Hantaman tersebut membuat Loki langsung runtuh dan pingsan. Zoro dan para raksasa baru menyadari fakta mengejutkan. Loki sebenarnya sudah menderita pendarahan yang sangat parah dan hampir meregang nyawa sebelum Luffy memukulnya. Seluruh ancaman dan aura petirnya hanyalah pertaruhan nekat menggunakan sisa tenaga terakhirnya. Terkuaknya garis keturunan misteri pembunuhan Raja Harald. Meskipun Loki dianggap sebagai penjahat besar yang dibenci oleh seluruh warga Elbap, Luffy meminta dengan sangat kepada Hajrudin agar Loki segera diobati dan tidak dibiarkan mati begitu saja. Pengobatan darurat menunjukkan bahwa Loki membutuhkan waktu bertiga hingga beberapa bulan untuk pulih total. Pada saat itulah terungkap sebuah fakta biologis penting. Tanduk unik di kepala Loki adalah tanda peninggalan garis keturunan bangsa raksasa kuno, persis seperti yang dimiliki oleh mendiang ayahnya, Raja Harald. Melalui kilas balik masa kecil, terungkap dinamika kelam antara Hajrudin dan Loki. Raja Harald sebenarnya berharap kedua putranya dapat bersatu menopang masa depan Elbap. Namun, Loki kecil selalu memandang rendah Hajrudin, mengejeknya sebagai anak haram yang lemah dan memiliki darah nista. Rasa dendam bertahun-tahun membuat Hajrudin mengangkat kapaknya, siap menghabisi Loki yang tak berdaya. Namun, sebelum kapak diayunkan, Loki yang bersimbah darah memberikan pernyataan yang memutarbalikkan persepsi. Terima kasih nakama, kembali lagi nanti di video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan follow ya.